dari kelompok 1 Informatika kelas 9 Burat. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Natasha. Nama saya Dinda. Nama saya Lukas. Nama saya Prabu. Nama saya Indro. Sekarang kita akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu tentang informatika dan bab 2 yaitu berpikir komputasional. Nah, jadi di bab 1 saya akan jelaskan dekomposisi dan di bab 2 saya akan jelaskan struktur data. Dari bab 1 saya akan jelaskan penanaman pola dan untuk di bab 2 saya akan bersama Indro menjelaskan tentang struktur data berat. Nah, saya di bab 1 menjelaskan algoritma. Di bab 2 saya menjelaskan pengenalan pola ekspresi operasi logika. Saya akan menjelaskan berpikir komputasional dan saya akan menjelaskan struktur data pohon atau tree. Dan saya menjelaskan di bab 2 yang abstraksi dan itu dan risiko. Nah, jadi apa sih itu informatika? Pasti banyak banget dari kalian yang bingung apa itu informatika. Kenapa di zaman sekarang informatika dibahas dan diperlukan di mana-mana? Jadi simak penjelasannya baik-baik yuk. Jadi kalau kita membicarakan tentang informatika, itu adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan pengolahan informasi secara sistematis dan yang berkaitan dengan komputer atau teknologi komputer. Nah, fokus utama informatika ini adalah kita bagaimana cara mengumpulkan dan mengolah data dan mengolah suatu data dengan cara efisien sehingga cara mau kita gunakan itu dapat digunakan dengan baik dan benar, dan dengan bantuan teknologi komputer yang dapat membantu kita mengolah dan mengumpulkan data-data tersebut. Nah, jadi berpikir komputasional itu apa sih? Jadi berpikir komputasional merupakan metode penerapan pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Nah, berpikir komputasional juga dapat diartikan sebagai konsep tentang menemukan masalah yang ada di sekitar dengan mengamati lalu mengembangkan solusi pemecahan masalahnya. Nah, manfaatnya itu apa aja sih? Jadi manfaatnya yang pertama itu dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks dengan cara-cara yang sederhana. Yang kedua adalah melatih otak kita agar dapat berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Nah, setelah kita mengetahui tentang informatika dan berpikir komputasional, sekarang kita masuk ke 4 pilar berpikir komputasional. Nah, ada apa aja sih? Jadi ada dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Jadi, yang pertama adalah dekomposisi. Jadi, simak baik-baik ya penjelasannya. Dalam informatika adalah proses untuk menguasai sistem atau program. Dengan demikian, sistem akan terbagi menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah diatur serta dipahami oleh pengguna. Manfaat yang diperoleh dari dekomposisi antara lain sebagai berikut: pemecahan masalah yang lebih mudah dan meningkatkan kolaborasi dan teamwork. Adalah seperti peta yang menunjukkan bagaimana berbagai hal terhubung satu sama lain. Sekarang saya akan menyampaikan apa itu abstraksi. Abstraksi adalah proses penyederhanaan atau pengurangan detail untuk fokus pada karakteristik yang paling penting atau berdasarkan dari suatu konsep, objek, atau sistem. Manfaat pada abstraksi yaitu yang pertama, menyederhanakan kompleksitas untuk membantu memfokuskan pada hal-hal yang paling penting dengan menghilangkan detail yang tidak relevan, sehingga memudahkan dalam memahami konsep atau sistem yang rumit. Nah, yang kedua adalah efisien pemecahan masalah. Dengan menyederhanakan masalah menjadi elemen-elemen yang lebih kecil dan lebih mudah dipahami. Abstraksi mempermudah proses pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Nah, contoh abstraksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, mengemudi mobil. Ketika kita mengemudi mobil, kita tidak perlu memahami cara kerjanya mesin pada mobil secara mendetail. Kita hanya perlu mengetahui bagaimana cara untuk menyetir, pedal gas, rem, dan gigi. Detail teknis yang tersembunyi bisa diakses secara otomatis. Nah, yang kedua adalah peta.
Peta menampilkan informasi penting seperti jalan, sungai, dan kota, tanpa menggambarkan setiap detail fisik yang ada di lapangan. Yang ketiga adalah menyusun menu makanan. Ketika memilih menu di restoran, kita tidak perlu tahu resep lengkap atau cara memasaknya. Hanya perlu memilih dari daftar makanan yang sudah disederhanakan untuk memudahkan kita saat memilih makanan. Algoritma adalah metode atau langkah-langkah yang dirancang secara teratur dan berurutan untuk memecahkan suatu masalah melalui instruksi atau tindakan. Algoritma dapat digunakan tidak hanya untuk menyelesaikan masalah komputer, tetapi juga bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang membutuhkan serangkaian proses. Kalau kita membicarakan tentang pengenalan pola itu adalah suatu buatan yang fokusnya tuh ke pengenalan dan klasifikasi pola dalam data. Nah, ini bisa melibatkan algoritma dan beberapa teknik informatika yang bisa membantu dalam pengenalan pola ini. Nah, kita membicarakan pengenalan pola, mungkin contoh yang simpel dalam kehidupan kalian itu adalah password kalian. Misal kalian membuat password yang berpola, misal polanya Z. Nah, itu akan disimpan oleh HP kalian sebagai sebuah pola yang akan kalian gunakan untuk setiap kali membuka HP. Misal HP saya digunakan password yang berangka. Nah, itu juga sama, karena HP kita akan menerima data tersebut sebagai suatu pola yang harus disimpan dan juga yang harus kita ingat untuk membuka HP tersebut. Ekspresi dan operasi logika adalah konsep dasar dalam pemrograman yang memungkinkan komputer membuat keputusan dan mengambil tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Sekarang saya akan menjelaskan ekspresi logika. Ekspresi logika adalah suatu penyelesaian dalam program yang memiliki nilai kebenaran, yaitu benar dan salah. Ekspresi ini dibangun menggunakan variabel, operator logika, dan juga konstanta. Sedangkan operasi logika adalah proses manipulasi ekspresi logika untuk menghasilkan nilai kebenaran. Operasi logika juga sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam program. Nah, sekarang kita masuk ke struktur data. Struktur data adalah cara atau teknik untuk mengatur elemen data ke dalam bentuk tertentu. Urutan dalam menyusun elemen data itu sangat menentukan apakah elemen data yang hendak diakses dapat diproses dalam waktu yang singkat dan mudah atau tidak. Nah, jadi struktur data itu terbagi menjadi dua. Ada struktur data graph, ada struktur data tree. Nah, jadi struktur data graph itu apa sih? Sebelumnya kita harus tahu dulu, graph itu apa? Jadi graph adalah kumpulan node atau simpul di dalam bidang dua dimensi yang digunakan dengan kumpulan garis atau sisi. Graph merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan, salah satunya pada sistem komputer yang dikenal dengan struktur data graph. Nah, pengertian struktur data graph adalah dia adalah bidang ilmu komputer dan itu dapat dinyatakan seperti struktur data atau secara spesifik dinyatakan sebagai ADT atau Abstract Data Type yang terdiri atas kumpulan simpul dan sisi-sisi yang membangun hubungan antar simpul. Struktur data graph adalah bentuk implementasi dari teori graph yang mencakup definisi dan hukum-hukum menyertainya, di mana struktur data ini berbentuk network atau jaringan yang hubungan antar elemennya many to many. Struktur data ini bergantung pada struktur data graph dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi graph, di mana
keterhubungan tak terbatas antara entitas data. Nah, secara umum terdapat dua macam representasi dari struktur data graph yang dapat diimplementasikan, yaitu yang pertama ada agency list. Pada graph diimplementasikan dengan menampilkan masing-masing simpul sebagai struktur data yang mengandung daftar dari semua simpul yang saling berhubungan. Yang kedua adalah agency matrix pada graf yang meliputi baris dan kolom dari matriks tersebut yang merepresentasikan simpul awal dan simpul tujuan dan sebuah entry di dalam senara yang menyatakan apakah terdapat sisi di antara kedua simpul tersebut. Nah, contoh penerapannya adalah informasi topologi jaringan dan keterhubungan antar kota-kota. Sekarang kita masuk ke struktur data tree. Jadi struktur data tree itu apaan sih? Jadi struktur data tree adalah tipe struktur data yang sifatnya non-linear dan berbentuk hierarki. Nah, jadi tree ini tuh tidak dapat disimpan secara berurutan. Dan sebaliknya, data ini tuh diatur pada beberapa level yang disebut hierarkis. Nah, karena itu, tree dianggap sebagai struktur data non-linear. Nah, hierarki pada struktur data dapat diibaratkan seperti pohon keluarga. Nah, jadi, di mana terdapat hubungan antara orang tua dan anak. Titik yang lebih atas disebut simpul induk, dan sedangkan titik yang di bawah adalah simpul anak. Nah, kesimpulannya adalah bahwa informatika merupakan ilmu yang mempelajari penggunaan teknologi komputer dengan analisis matematis untuk berbagai tujuan, termasuk perancangan, pengembangan, dan evaluasi sistem. Di dalamnya, berpikir komputasional menjadi pendekatan penting untuk menyelesaikan masalah menggunakan teknik ilmu komputer. Salah satu aspek penting dari informatika adalah struktur data, yang merupakan metode untuk menyusun, menyimpan, dan mengorganisir data agar dapat diakses dan dimanipulasi dengan efisien. Nah, jadi itu adalah tentang informatika, berpikir komputasional, dan struktur data. Gimana? Kalian udah mengerti belum apa itu informatika? Semoga dalam video kami bisa bermanfaat ya buat kalian. Dan semoga pertanyaan-pertanyaan kalian bisa terjawab dalam video kami. Terima kasih sudah menonton video kami.